Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia Rahma, mahasiswa semester 3 dari program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang karakteristik birokrasi yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik ini. Selamat datang di presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat amat penting dalam dunia pemerintahan dan administrasi publik, yaitu karakteristik birokrasi. Saya akan memandu Anda melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana birokrasi bekerja, apa saja ciri-cirinya, dan mengapa ia menjadi elemen krusial dalam tata kelola yang efektif. Jadi, pastikan Anda menyimak dengan baik karena ini akan menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai. Pembahasan ini relevan dengan mata kuliah birokrasi dan governansi publik yang mengeksplorasi bagaimana birokrasi berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas pengertian birokrasi terlebih dahulu. Apa sih pengertian birokrasi itu? Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu berau yang berarti meja tulis dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara umum, birokrasi bisa dipahami sebagai sistem di mana aparatur pemerintah menjalankan kebijakan publik. Menurut Max Weber, birokrasi ideal adalah sebuah mekanisme yang mengutamakan profesionalisme dan rasionalitas. Sistem ini memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas definisi birokrasi menurut para ahli. Pada slide ini, kita memperkaya pemahaman tentang birokrasi dengan pandangan dari beberapa ahli. Yang pertama, Bintoro Cokroamidjojo mendefinisikan birokrasi sebagai sistem yang mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Artinya, birokrasi menciptakan sistem koordinasi yang memungkinkan banyak pihak bekerja secara efisien. Yang kedua, menurut Mouzelis Ismani, melihat birokrasi sebagai regulasi rasional yang terstruktur dengan baik, didasarkan pada keahlian teknis. Ini menekankan bahwa dalam birokrasi, setiap langkah dan prosedur didasarkan pada pengetahuan yang tepat. Selanjutnya, menurut Fritz Morsten Marx, menggambarkan birokrasi sebagai model organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas pemerintahan yang spesifik. Dan yang terakhir, menurut Blau dan Meyer, melihat birokrasi sebagai institusi dengan pengaruh besar dalam administrasi, berperan penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan utama dari birokrasi. Birokrasi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, efisiensi dan keteraturan. Ialah birokrasi memastikan bahwa setiap tugas dapat diselesaikan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, koordinasi. Banyak pekerjaan dalam pemerintahan melibatkan berbagai pihak, dan birokrasi memastikan semuanya berjalan selaras. Yang ketiga, menghindari tumpang tindih. Ialah birokrasi membantu mencegah adanya tugas yang dilakukan dua kali atau secara tidak efisien. Selanjutnya, karakteristik birokrasi. Pada bagian ini, kita mulai menguraikan ciri khas birokrasi yang dijelaskan secara rinci. Yang pertama, hierarki. Hierarki adalah struktur yang jelas mengenai siapa yang memiliki otoritas lebih tinggi dan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang kedua, spesialisasi. Setiap posisi atau jabatan dalam birokrasi memiliki tugas spesifik. Yang ketiga, aturan dan proses yang jelas, yaitu setiap pekerjaan dalam birokrasi didasarkan pada peraturan dan prosedur formal. Yang keempat, netralitas politik. Aparatur dalam birokrasi seharusnya netral dan tidak terpengaruh oleh afiliasi politik. Yang kelima, berorientasi pada kepentingan publik. Birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Yang keenam, kerja berdasarkan peraturan. Semua kegiatan birokrasi harus mengikuti aturan yang ada.
Yang ketujuh, tugas khusus. Setiap individu atau bagian memiliki peran yang spesifik. Yang ke-8, kaku dan sederhana. Ada struktur yang ketat dan terkadang sulit diubah. Yang ke-9, formalitas, yaitu semua kegiatan dalam birokrasi diatur secara resmi. Yang ke-10, pengaturan hierarkis. Setiap level dalam birokrasi memiliki posisi yang jelas dan diatur secara hierarkis. Yang ke-11, rasionalitas. Keputusan diambil berdasarkan data dan fakta. Yang ke-12, sentralisasi otoritas. Kekuatan pengambilan keputusan terpusat di beberapa pihak atau lembaga tertentu. 13. Ketaatan. Pegawai birokrasi harus patuh pada aturan dan prosedur. 14. Disiplin. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas adalah kunci dalam keberhasilan birokrasi. 15. Terstruktur, yaitu setiap proses dalam birokrasi harus teratur. 16. Impersonal. Pengambilan keputusan dilakukan tanpa mempertimbangkan preferensi pribadi. Selanjutnya, ciri khas birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan memiliki ciri khas yang berbeda dari organisasi swasta, karena yang pertama, berorientasi pada pelayanan publik, bukan keuntungan. Yang kedua, birokrasi bekerja untuk melaksanakan kebijakan publik yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, birokrasi mendapatkan mandatnya dari masyarakat melalui pemilihan umum sehingga bertanggung jawab kepada rakyat. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai pentingnya aturan dan proses. Pentingnya birokrasi juga terlihat dari aturan dan prosesnya yang bertujuan untuk yang pertama, menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar publik mengetahui bagaimana keputusan dibuat. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Baik, kita sudah memasuki pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, birokrasi adalah sistem vital dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan efisiensi, keteraturan, dan pelayanan publik yang baik. Karakteristik ideal birokrasi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa melihat bagaimana birokrasi menjadi fondasi dari sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Sekian penjelasan materi dari saya Laura Amelia Rahman mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.